Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Darmawan dengan NIM 1011621. Pada video kali ini, di sini saya akan membawakan hasil program skripsian saya. Berikut merupakan tampilan atau menu utama dari hasil program saya. Berikut ada 3 tombol menu, yaitu ada input citra, tombol pelabelan, dan tombol pengujian. Tombol input citra ini merupakan proses untuk memasukkan citra ke dalam akses berikut yang kotak putih ini. Terus tombol pelabelan digunakan untuk melakukan proses pelabelan hanya sampai proses pre-processing, sampai pemotongan karakter. Pada proses pengujian ini, tombol pengujian ini dilakukan proses pelatihan terlebih dahulu, lalu disimpan data bobot pelatihannya, kemudian diuji dengan data uji, bobot data uji. Kenapa kita coba contohkan ketika kita menekan tombol pelabelan, tetapi tidak memasukkan citra ke dalam akses berikut, maka akan keluar tampilan input citra terlebih dahulu. Sama halnya juga dengan tombol pengujian, maka akan muncul input citra terlebih dahulu. Kita masuk ke proses input citra. Di sini saya akan mencontohkan proses pelabelan. Di sini cropping sesuai yang kalian inginkan. Cropping ini akan berguna pada data uji. Nanti saya akan jelaskan. Pertama, kita lakukan proses pelabelan dulu. Proses pelabelan ini merupakan proses pre-processing yang memiliki beberapa tahap proses, yaitu ada proses grayscaling, merubah citra RGB menjadi citra kelabuan, kemudian sesudah citra grayscale masuk ke dalam fitur deteksi, yaitu menggunakan MSIR. MSIR ini saya gunakan parameternya yaitu min area 10, max area 7500, threshold datanya 10, dan max variasinya 0,25. Sesudah dapat region stabil dari MSIR ini, saya tidak bisa langsung masuk ke dalam proses project profile atau segmentasi baris dan kolom. Pertama harus dilakukan yaitu merubah menjadi citra biner dulu atau threshold. Sudah dirubah, kita lakukan proses segmentasi baris dan kolom. Di sini menggunakan project profile untuk segmentasi baris dan kolom. Sesudah dapat citra karakternya, lakukan resizing dan citranya disimpan pada folder pelabelan dengan per karakternya pixelnya 24 kali 42. Berikut ada 6 citra atau 6 dataset per karakternya. Totalnya ada 374 dengan kelas 62 dari A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, dan 0 sampai 19. Jika ingin menambahkan lagi datasetnya, kita hanya perlu memasukkan kembali data set yang sudah dibuat, data latih yang sudah dibuat, yaitu beberapa font. Kita lakukan proses pelabelan. Proses pelabelan selesai, maka dapat dilihat hasilnya menjadi 7 karakter per dataset. Kemudian kita lakukan proses pengujian. Sesudah dataset yang diinginkan, berapa karakter yang diinginkan, kita lakukan proses pengujian. Di sini kita akan melakukan proses ujian sertifikat kita untuk mengambil ekstraksi informasi dari citra sertifikat. Kenapa saya menggunakan cropping ini? Karena untuk mempermudah mengambil ekstraksi atau informasi yang terdapat pada sertifikat. Jika kita lakukan satu citra, akan sulit untuk mengambil ekstraksi informasinya. Pertama, sesudah kita crop, kita lakukan proses pengujian. Berikut
merupakan tampilan dari proses pengujian. Di sini saya menggunakan metode klasifikasi untuk melakukan proses pelatihannya dan pengujiannya. Di sini merupakan tampilan inputan parameter pada klasifikasi LVQ. Di sini saya akan memasukkan nilai-nilai parameter sebagai berikut. Pertama, pada proses pengujian ini, kita lakukan proses pelatihan yang nilai ini dari folder pelabelan yang tadi yang kita kumpulkan karakter citranya. Kita ambil bobot dari proses pelatihan tersebut dengan menggunakan ekstraksi ciri momen invarian. Pertama, dibaca dulu setiap citra pada folder, kemudian berhenti pada epoch 10 dan ini bobot akhirnya didapatkan untuk dilakukan uji dengan data uji. Nah, sesudah dapat bobot akhir pada pelatihan, kita lakukan proses pengujian, di mana pengujian ini sama halnya dengan proses pelabelan yang tadi, hanya sampai preprocessing dan mengambil ekstraksi ciri dari citra per karakternya, disimpan di array, lalu kemudian dilakukan pengujian, didapatkanlah hasil pengenalan karakter seperti berikut. Sertifikat, ini sertifikat sesuai baris pada citra. Kemudian kita lakukan ekstraksi informasi pada citra sertifikat berikut. Jadi saya mengambil informasi yaitu nama dokumen merupakan sertifikatnya, kemudian nomor sertifikat, ini merupakan nomor sertifikatnya, nama penerima sertifikat yaitu nama dari sertifikatnya, diakhiri naldi pada baris 4, dan keterangan sebagai merupakan jenis partisipasinya sebagai peserta. Jadi nama dokumen itu pada baris pertama, nomor sertifikat pada baris kedua, dan nama penerima baris keempat dan keenam. Pada line ini termasuk baris, jadi dihitung jadi ini baris kelima dan ini baris keenam. Kita bisa menyimpan hasil ekstraksi informasi sertifikat ini ke dalam Excel. Simpan, penyimpanan berhasil, kita buka hasil ekstraksi tersebut. Oke, telah didapatkan ini ya, yang ke-9, yang terbaru. Kemudian kita bisa menambahkan kembali sertifikat yang lain atau ekstraksi informasi lain asal formatnya sama, yaitu pada baris pertama nomor dokumen, baris kedua nomor sertifikat, baris ketiga nomor penerima, dan baris keempat nama penerima, dan baris keenam sebagai jenis partisipasi. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Kritik dan saran dapat ditulis di komentar. Jika video ini bermanfaat, boleh like. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.